warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Alfi Andari. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Dian Ayu Anggita Putri, yang kedua Mia Alfi Andari, yang ketiga Maulana Arifki, yang keempat Ahmad Febri Arif Billah. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan itu sendiri berasal dari kata kelola, ditambah awalan pe dan akhiran an. Istilah lain dari kata pengelolaan adalah manajemen. Manajemen adalah dari bahasa Inggris, yaitu memanage, yang berarti tata laksanaan, tata pimpinan, pengelolaan. Manajemen atau pengelolaan dalam pengertian secara umum adalah pengadministrasian, pengaturan, dan penataan suatu kegiatan. Sedangkan kelas adalah suatu kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama yang mendapat pengajaran dari guru. Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan guna mencapai tujuan pengajaran. Jadi, pengelolaan kelas merupakan kegiatan pengaturan kelas untuk kepentingan pengajaran. Kegiatan manajemen atau pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai kemampuan guru atau wali kelas dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap personal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan terarah, sehingga waktu dan dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelas yang berkaitan dengan kurikulum dan perkembangan murid. Untuk selanjutnya yaitu tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas secara umum adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dalam intelektual dalam kelas. Fasilitas yang sedemikian itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja. Terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib, sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Terkait dari penjelasan di atas, dalam hal pengelolaan kelas, dapat pula ditinjau dari segi interaksi komunikatif, yang artinya seorang guru dituntut mampu mengatur segala kondisi apapun yang terjadi di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung, agar terciptanya komunikasi dua arah, yaitu antara guru dengan murid, murid dengan guru, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Hal ini bertujuan untuk memudahkan sekaligus meringankan tugas guru atau wali kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri selanjutnya akan menjelaskan tentang peran guru dalam strategi pengelolaan kelas. Nah, di sini sudah dijelaskan proses belajar mengajar itu merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhannya. Nah, di antaranya guru. Nah, guru itu merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar dalam kelas. Nah, oleh karena itu, guru dituntut untuk meningkatkan peran atau kompetensinya untuk lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa meningkat secara optimal. Nah, di sini ada beberapa peranan guru dalam proses belajar mengajar. Yang pertama itu ada guru sebagai demonstrator, dan yang kedua guru sebagai pengelolaan kelas, dan yang ketiga itu guru sebagai mediator dan fasilitator. Baik, saya sebagai pemateri selanjutnya akan menjelaskan tentang peran guru dalam strategi pengelolaan kelas. Di sini sudah dijelaskan pada dasarnya proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhannya.
di antaranya guru. Nah, guru ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, oleh karena itu guru dituntut untuk meningkatkan peran dan kompetensinya untuk lebih mampu menciptakan lingkungan belajar mengajar yang efektif. Nah, di sini juga ada beberapa peranan guru dalam proses belajar mengajar. Nah, yang pertama itu guru sebagai demonstrator. Di sini dijelaskan, guru menjadi sosok yang ideal bagi siswanya. Hal ini dibuktikan apabila orang tua yang memberikan argumen yang berbeda dengan gurunya, maka siswa tersebut akan menyalahkan argumen si orang tua dan membenarkan seorang guru. Karena guru itu acuan bagi peserta didik. Oleh karena itu, segala tingkah laku yang dilakukannya sebagai besar akan ditiru oleh siswanya. Nah, dan yang kedua, guru sebagai pengelola kelas. Penilaian di sini tuh sangat penting dalam rangkaian pembelajaran, karena setiap pembelajaran itu pada akhirnya ada nilai yang dilihat baiknya, ya, yaitu salah satunya rangkaian evaluasi. Nah, rangkaian evaluasi itu meliputi persiapan, pelaksanaan, dan terakhir yaitu evaluasi sendiri. Nah, di sini juga ada manfaatnya. Evaluasi bisa digunakan sebagai umpan balik untuk siswa, sehingga hasil nilai ini bukan hanya suatu poin saja, melainkan menjadi solusi untuk mencari kelemahan siswa di dalam pembelajaran yang sudah diajarkan. Nah, dan yang ketiga yaitu guru sebagai mediator dan fasilitator. Di sini sudah dijelaskan, bahkan kegiatan pembelajaran bisa kacau tanpa tujuan. Guru sebagai pengelola kelas harus merancang agar anak didik betah tinggal di kelas dengan motivasi yang tinggi. Nah, di sini ada dua macam motivasi pembelajaran, yaitu dilakukan dengan hukuman atau dengan cara reward. Dan yang terakhir yaitu guru sebagai evaluator. Nah, seorang guru harus dapat menguasai beberapa materi yang akan diajarkan agar mempermudah siswanya memahami suatu yang diajarkan oleh gurunya. Nah, seorang siswa harus mempunyai beberapa kemampuan menyerap materi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru harus pandai merancang media untuk membantu siswa agar memahami pelajarannya, sehingga pembelajaran yang akan diajarkan bisa dapat diserap dengan mudah oleh peserta didik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 sedikit akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas. Jadi dalam pengelolaan kelas saja kita harus mempunyai beberapa prinsip, yang mana prinsip tersebut akan digunakan kita untuk dalam mengelola kelas. Dalam mengelola kelas, penting bagi guru untuk mengetahui dan menguasai prinsip-prinsip pengelolaan kelas, yaitu diantaranya yang pertama, hangat dan antusias. Bagaimana kita selaku guru di lembaga ini, di lembaga kita sendiri, kita harus menjadikan diri kita di dalam kelas ini hangat dan antusias. Maksudnya bagaimana? Hangat dan antusias itu diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab dengan anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Jadi kita selaku tenaga pengajar, ya, untuk anak didik kita harus mempunyai prinsip hangat dan antusias. Karena hangat dan antusias, mengakrabi dan lain sebagainya itu yang baru kita saja sebutkan, itu juga merupakan cara atau upaya untuk mencapai visi misi lembaga kita, dan juga akan menjadikan anak didik kita yang sesuai kita harapkan. Terus yang kedua, tantangan. Jadi penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja atau bahan yang menantang akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Jadi
seperti tenaga pengajar pendidik adalah memberikan sebuah tantangan yang mana tantangan tersebut untuk dijadikan sebuah pembelajaran agar anak didik kita tidak menyimpang dari hal-hal yang kita inginkan. Jadi tetap fokus pada pada sesuatu yang kita harapkan. Terus yang nomor 3, bervariasi. Penggunaan alat atau media atau alat-alat bantu, gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan anak didik, mengurangi munculnya gangguan, kevariasian dalam penggunaan apa yang disebut di atas merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif. Jadi kita selaku tenaga pendidik harus mempunyai variasi dalam pembelajaran, dalam kegiatan belajar mengajar, dalam KBM. Mengapa? Karena memang dalam bervariasi akan membuat anak didik tidak menjadi jenuh dalam belajar. Akhirnya mereka bisa menyukai penyampaian demi penyampaian apa yang kita sampaikan di dalam kelas. Karena kalau sudah anak didik itu menyukai dengan apa yang kita sampaikan, maka ilmu yang kita jelaskan di lembaga kita ini akan diserap oleh anak didik. Yang keempat, keluasan. Tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan anak didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Jadi seorang guru juga seorang tenaga pengajar harus mempunyai strategi, yang mana strategi itu mencegah munculnya gangguan pada anak didik, keluasan, luas, jadi enak dipandang, enak didengar. Terus yang nomor 5, penekanan pada hal yang positif. Nah, jadi penekanan tenaga pengajar pendidik kepada anak didik harusnya dan wajib itu memang bagi kita selaku guru di lembaga ini, kita harus menekankan kepada hal-hal yang positif agar anak didik kita terbiasa dengan hal-hal yang positif lalu menjadikan kebiasaan dengan hal yang positif. Itu juga merupakan PR kita, PR tenaga pengajar pendidik untuk menciptakan anak generasi didik yang sesuai dengan apa yang kita dan orang tua juga inginkan. Terus yang nomor 6, tujuan akhir. Penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Karena itu guru sebaiknya selalu mendorong anak didik untuk melaksanakan disiplin diri sendiri, dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan. Nah, tentunya ketika kita sudah menjadi tenaga pengajar pendidik, tentunya sebagai guru kita harus memberi contoh hal yang baik kepada anak didik kita. Kenapa? Karena itu merupakan sebagian dari menciptakan karakter guru untuk anak didik, untuk murid-murid. Karena mengapa seperti itu? Karena dengan penanaman disiplin diri, yang mana kita sebagai guru di lembaga ini harus terlebih dahulu disiplin sebelum siswa disiplin. Karena ketika kita sudah disiplin, maka dengan secara spontanitas anak didik kita menjadi disiplin. Mari kami mohon kepada guru-guru untuk bagaimana kita di sini harus disiplin, karena memang merupakan sebuah cerminan kepada anak didik. Semisal kita tidak disiplin, maka tidak perlu ditanyakan dan tidak perlu dijawab hasilnya anak didik seperti apa. Karena semua baik dan buruknya anak didik tergantung dengan siapa yang mendidik. Terima kasih. Mungkin hanya ini sedikit yang bisa kami bantu jelaskan bagaimana untuk pengembangan lembaga, pengembangan tenaga pengajar di sini. Ini yang perlu kita bicarakan, memang yang ditunggu-tunggu dari kemarin, yang mana pembicara ini memang secara intern kami juga mohon maaf, mungkin hanya ini yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, di sini saya sebagai pemateri selanjutnya akan menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan pengelolaan dalam kelas. Di sini sudah dijelaskan ada 9, tetapi saya akan menjelaskan 5 saja. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama pendekatan kekuasaan. Nah, di sini sudah dijelaskan sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku pendidik, dan peranan guru di sini juga menciptakan dan mempertahankan situasi disiplinnya dalam kelas. Nah, kedisiplinan di kelas itu diartikan juga kekuatan yang menuntut kepada anak didik untuk mentaatinya. Tetapi di dalamnya juga ada kekuasaan dan norma-normanya yang mengikat untuk ditaati anggota kelasnya. Dan yang kedua itu pendekatan ancaman. Nah, di sini dijelaskan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik, tetapi mengontrol tingkah laku anak didik dilakukan dengan cara memberi ancaman. Dan yang ketiga itu ada pendekatan kebebasan. Nah, di sini juga sudah dijelaskan suatu proses untuk membantu anak didik agar bebas untuk mengerjakan sesuatu. Dan peranan guru juga di sini mengusahakan semaksimal mungkin untuk kebebasan anak didiknya, tetapi di dalam hal positif. Dan yang keempat ada pendekatan sosio-emosional. Nah, di sini sudah dijelaskan pendekatan sosio-emosional itu akan tercapai apabila hubungan guru dan siswa memiliki hubungan yang baik untuk berkembang di dalam kelas. Nah, guru di sini juga harus memiliki kunci untuk perkembangan hubungan tersebut. Nah, untuk terciptanya hubungan guru dengan siswa yang positif itu, guru harus memiliki sikap yang pertama mengerti dan mengayomi, dan sikap melindungi. Dan yang terakhir yaitu pendekatan kerja kelompok. Nah, di sini sudah dijelaskan dalam pendekatan ini peranan guru adalah mendorong perkembangan dan kerjasama kelompok. Nah, proses kelompok itu memerlukan kemampuan guru untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan kelompok menjadi kelompok yang produktif. Dan selain itu, guru harus menjaga kondisi itu agar tetap baik. Untuk menjaga kondisi kelas tersebut, guru harus dapat mempertahankan semangat yang tinggi dan mengatasi konflik dan mengurangi masalah-masalah pengelolaan. Cukup sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih penataan ruang kelas yang baik itu. Penataan ruang kelas yang baik itu pastinya akan menciptakan suatu lingkungan yang baik juga. Karena dengan penataan ruang kelas yang baik itu dapat membuat siswa-siswinya akan lebih nyaman dalam proses belajar. Beberapa prinsip penataan ruang kelas yang baik ini yakni yang pertama, pusatkan perhatian pada area pengajaran. Yang kedua, atur tempat duduk. Yang ketiga, buat area kerja kelompok. Yang keempat, sediakan ruang untuk perpustakaan kelas. Yang kelima, organisir dan penyimpanan yang efisien. Yang keenam, ketersediaannya teknologi dan sumber daya. Yang ketujuh, dekorasi yang menarik. Yang delapan, sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik. Yang ke-9, ruang yang bersih dan teratur. Dan yang ke-10 atau yang terakhir yakni fleksibilitas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang saya bacakan tadi, hal tersebut akan membuat kelas menjadi kondusif, inklusif, dan lain-lain. Seperti itu.